Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini juga yang sangat banyak ditanya oleh kawan-kawan semua, iaitu tentang syarat-syarat mau terbang kalau seandainya kita ingin menggunakan AirAsia. Jadi ingat ya, ini hanya untuk AirAsia. Kalau bagi teman-teman yang terbang dengan Garuda atau Mas, mungkin peraturannya lain lagi atau boleh jadi sama ya. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan informasi tentang persyaratan bagi yang ingin terbang dengan AirAsia untuk masa-masa COVID-19 ini atau masa-masa pandemi corona ini ya. Jadi bagaimana dan apa saja syaratnya? Layan ini dulu. Jadi teman-teman semua, yang di atas ini dibagi tahu bahwa untuk informasi jadwal penerbangan, silakan kunjungi airasia.com atau aplikasi AirAsia ya. Karena ada teman-teman yang tanya berkenaan dengan jadwal yang ke Surabaya. Katanya kan 18 hingga 23 waktu itu ada. Dan pada video semalam saya bagi tahu bahwa kemungkinan penerbangan itu memang akan di-cancel karena di aplikasi sudah tidak ada terdaftar lagi. Logiknya macam ini. Biasanya kalau penerbangan penuh, dia jadwal itu tetap akan masih ada di situ di dalam aplikasi AirAsia, dan nanti akan ada, kita lihat dibuat di situ kursi penuh. Maka kita tidak bisa membooking lagi, tapi kita masih bisa melihat ada penerbangan pada hari tersebut. Contoh 18 Mei dia masih ada penerbangan tapi dibuat kursi penuh, bermakna kita sudah tidak bisa booking lagi. Tapi yang saya peliknya di sini adalah waktu saya lihat itu 18 Mei ke 23 Mei itu penerbangannya langsung hilang semua. Saya pun berpikir ini kemungkinan penerbangannya memang akan di-cancel nih, tapi kita lihat saja ke depannya bagaimana, apakah betul-betul di-cancel atau tidak. Ada juga teman-teman yang sudah datang ke airport Subang, katanya mereka tanya, kata orang di sana masih ada, tapi tiba-tibanya saya dapat informasi lagi waktu malamnya, rupanya mereka dapatkan ada email, ada juga yang dapatkan seperti pesan di handphone bahwa penerbangan pada 18 Mei itu sudah dibatalkan ya. Jadi teman-teman yang penerbangan 19 Mei ke 23 Mei itu kena bersedia seandainya penerbangan dibatalkan, kena rebo. Tapi nanti ingat teman-teman, jangan lupa untuk refund tiket itu ya. Jadi kita terus saja ke bawah ini. Ini tentang dokumen apa saja yang mesti kita persiapkan ya, selain dengan paspor yang masih hidup atau visa. Jadi kita baca saja. AirAsia Indonesia mengimbau seluruh tamu yang akan melakukan penerbangan untuk selalu memperhatikan dan memenuhi persyaratan kesihatan, imigrasi serta pembatasan perjalanan yang ditetapkan oleh otoritas wilayah atau pemerintah di negara asal maupun tujuan. Sebagai informasi, pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia memberlakukan pembatasan masuk untuk warga negara asing. Jadi warga negara asing belum bisa masuk lagi, dan pun kerajaan Malaysia sudah bagi tahu bahwa warga negara Malaysia belum bisa keluar dari Malaysia. Dan juga teman-teman yang ada IC merah, waktu saya tanyakan dengan puan yang Majlis Keselamatan Negara itu pun dia menjawab bahwa yang IC merah pun belum bisa keluar dari negara Malaysia. Jadi nanti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi persyaratan keimigrasian Indonesia, kunjungi alamat ini, atau untuk Malaysia kunjungi alamat yang ada ini. Semua tamu AirAsia termasuk warga negara Indonesia yang berpergian ke Indonesia, maksudnya kita WNI yang ada di luar negeri ya. Jadi yang pertama kita persiapkan adalah diharuskan membawa sertifikat kesehatan dalam bahasa Inggris yang membuktikan hasil PCR negatif COVID-19 dan berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan dari negara asal. Jadi maksudnya begini, kita mesti mendapatkan surat kesehatan ya, apakah kita pergi ke klinik atau hospital
yang menyediakan tes untuk COVID-19 nih. Kita akan dites kesehatan kita dan hasil itu menunjukkan bahwa kita negatif COVID-19, bukan positif. Kalau seandainya kita positif COVID-19 atau positif corona, maka otomatis kita tidak akan dapat surat dan kita pun tidak boleh keluar dari Malaysia. Tapi seandainya nanti hasil surat kesehatan itu kita negatif, dan pastikan surat itu biasanya memang dalam bahasa Inggris ya, dan pastikan berlaku dalam 7 hari sejak diterbitkan. Bermakna surat ini jangan jauh-jauh hari kita buat. Contoh kita ingin terbang bulan Juni, tapi kita buat dalam bulan Mei. Jangan. Kalau bisa 1 minggu sebelum berangkat itu mulailah kita uruskan suratnya. Contoh kita mau pulang 1 Juni, jadi 1 minggu sebelum itu mulailah kita uruskan. Jadi nanti kalau surat itu melebihi umurnya 1 minggu, maka surat itu sudah tidak diterima lagi oleh AirAsia. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, semua tamu termasuk warga negara Indonesia yang berpergian ke Indonesia diharuskan mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik atau EHAK sebelum berangkat. Silakan akses melalui aplikasi EHAK Indonesia Android atau link di bawah ini ya. Nanti link di bawah ini saya akan letakkan di deskripsi dan juga di komen pertama saya akan bagi pin nanti ya. Jadi nanti teman-teman bisa masuk di situ. Tadi saya sudah tes, rupanya dia perlu sign up dulu. Saya coba masuk. Jadi di sini Kementerian Kesehatan RI, kita disuruh letakkan email dan password. Password ini maksudnya bagi yang sudah pernah masuk ya. Tapi bagi kita yang belum pernah masuk, nanti perlu sign up. Sign up ini maksudnya kita mendaftar ya. Jadi nanti kita akan ada password sendiri. Ketika kita sudah selesai sign up, maka kita nanti sudah ada password. Dan nanti tinggal login lagi, masukkan email dan passwordnya, lepas itu login. Nanti kita akan dapatkan kartu EHAK itu ya. Dan syarat yang ketiga di bawahnya lagi, sehubungan dengan penerapan PSBB di beberapa wilayah, semua tamu termasuk warga negara Indonesia yang bepergian ke Indonesia diharuskan untuk mempersiapkan terlebih dahulu transportasi lanjutan dari bandara kedatangan hingga tujuan akhir. Maksudnya setelah sampai nanti kita, contoh kita mau ke Jakarta, dari Jakarta itu kita dipastikan kita akan ditanya apa transport kita nanti dari Jakarta sampai ke kampung halaman. Jadi kalau macam inilah syarat yang ditetapkan oleh AirAsia, teman-teman harus buat plan, harus buat rencana dari sekarang. Oh, nanti saya di Jakarta akan dijemput oleh keluarga dan sampai nanti ke kampung. Nah, kalau bisa nanti tunjukkanlah bukti kalau ada yang jemput kita. Mungkin kalau seandainya keluarga yang jemput, carilah bukti kalau memang keluarga kita yang akan jemput, mungkin buat surat atau bagaimana. Yang penting tunjukkan bukti kalau kita memang ada yang jemput nanti di bandara. Lepas itu, ini masih syarat ketiga ya, karena dibuatnya serta sini. Serta membawa dokumen surat keterangan dari BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau surat keterangan dari Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, atau surat keterangan dari universitas atau sekolah untuk mahasiswa pelajar. Jadi syarat nomor 3 ini tadi terbagi dua ya. Yang pertama tadi siapkan transportasi, yang keduanya siapkan salah satu surat apakah dari BP2MI. Kalau kita nggak ada surat dari BP2MI ini, kita juga bisa minta surat dari kedutaan. Jadi kalau macam inilah cara kita balik dengan AirAsia. Mau tak mau nanti kita mesti juga datang ke KBRI untuk minta surat kepada KBRI bahwa kita pulang dengan AirAsia, dan AirAsia minta surat perjalanan dari KBRI. Dah pastikan teman-teman dapat, atau ini surat keterangan dari universitas ini bagi teman-teman yang mahasiswa atau pelajar ya. Jadi yang ketiga ini ada dua syarat, transportasi sampai ke kampung. Yang kedua, salah satu surat daripada 3 surat ini. Oke, ini syarat yang nomor 3. Syarat yang keempat kita baca lagi di bawahnya. AirAsia mewajibkan seluruh tamu untuk menggunakan masker dari mulai proses check-in, masuk ke pesawat, selama penerbangan hingga pengambilan bagasi saat tiba di bandara tujuan.
Jadi pastikan teman-teman menggunakan masker ya. Masker dari sampai bandara atau kalau boleh dari rumah sampai dan nanti ke rumah lagi. Dan tamu diharapkan membawa masker cadangan, cairan pembersih tangan, serta menghindari membawa bagasi terlalu berat. Jadi untuk poin nomor 4 nih, kita disuruh menyiapkan masker dan pastikan maskernya itu berlebih dan ada cairan pembersih tangan, apakah seperti hand sanitizer, dan bagasi yang kita bawa nih jangan terlalu berat. Untuk berkenaan bagasi ini mungkin saya akan buatkan satu video ya, karena ada ketentuan bagasi sekarang selama corona ini. Saya baru dapat juga informasi tentang bagasi ini. Rupanya ketentuan bagasi selama corona dengan sebelum corona ini tidak sama. Yang penting untuk bagasi yang kita bawa ke dalam kabin pesawat nih yang ikut bersama kita jangan melebihi daripada 7 kilo. Dan pastikan kita hanya satu tentengan saja. Kalau seandainya satu tentengan itu beratnya mungkin 3 kilo, satu tentengan lagi 3 kilo, itu kan bermakna 2 tentengan, tak boleh juga. Yang penting pastikan dia dalam satu tempat saja dan tidak melebihi daripada 7 kilo. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, tamu diharapkan tiba 3 jam sebelum jadual keberangkatan untuk menghindari kepadatan antrian sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan di beberapa titik sebelum keberangkatan. Silakan baca panduan terbang aman bersama AirAsia untuk informasi lebih lanjut. Jadi untuk poin nomor 5 ini kita disuruh datang lebih awal. Kalau bisa 3 jam sebelum keberangkatan itu kita sudah sampai di ruang tunggu ya, karena nanti akan banyak cek kesehatan. Apakah sebelum kita masuk ke pintu keberangkatan itu atau di mananya, kita tidak pasti di mana cek kesehatan. Yang penting akan ada cek kesehatan sebelum berangkat itu. Jadi teman-teman bertolaklah lebih awal, mungkin kalau bisa 6 jam atau 5 jam tuh sebelum berangkat kita sudah di airport ya. Di bawahnya lagi, tamu diharapkan memastikan kembali terminal keberangkatannya sebelum menuju ke bandara. Beberapa bandara telah melakukan relokasi terminal selama masa pandemi COVID-19 untuk penerbangan domestik maupun internasional. AirAsia Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi dan akan melakukan langkah antisipasi yang diperlukan untuk memulai kembali layanan penerbangan nantinya. Jadi teman-teman semua, itulah syarat-syarat yang mesti kita persiapkan. Yang pertama tadi surat kesehatan, yang kedua kartu EHA, 3 transportasi sampai ke kampung halaman mesti pasti, dan juga salah satu surat daripada 3 surat tadi. Yang keempat, siapkan masker, cairan seperti hand sanitizer, dan bagasi jangan melebihi 7 kilo dan hanya satu tentengan ya. Yang kelima, datang lebih awal, yaitunya 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi itu saja teman-teman perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan untuk video akan datang, kayaknya saya perlu memberikan video kepada teman-teman tentang informasi AirAsia ini, karena banyak yang mesti perlu kita pahami ya. Yang pertama nanti kapan beroperasinya secara pasti AirAsia ini. Yang kedua tentang nanti ukuran bagasi. Dan yang ketiga nanti penerbangan aman. Maksudnya akan ada lagi syarat-syarat tertentu supaya perjalanan kita dimudahkan nantinya. Jadi untuk kali ini saya hanya memberikan syarat dalam bentuk surat-surat ini. Sedangkan penerbangan aman itu tidak perlu memerlukan surat-surat seperti yang video kali ini ya. Jadi itu saja teman-teman, share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.